Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Shadaqallahul azim. Sahabat pendengar yang berbahagia, hari ini umat Islam memang sedang berada dalam kondisi yang lemah. Namun, kondisi ini tidak boleh membuat kita berputus asa. Sebab memang sunnatut tadawur mengajarkan kepada kita, adakan pergiliran, kemenangan, dan kekalahan. Pergiliran nasib dan kondisi. Di samping itu, hikmah yang harus diambil adalah kondisi ini justru akan melahirkan generasi yang semangat dalam berjuang. Seorang anak yang hidup dibesarkan dalam kemakmuran dan kesenangan, bandingkan juga dengan mereka yang tumbuh dalam suasana ketekunan dan kerja keras. Pasti akan beda hasilnya. Jadi, mari kita berhenti memprotes kondisi seperti sekarang ini. Sebuah hadis Rasulullah SAW. Rasul bersabda, akan selalu ada dari umatku orang yang selalu memperjuangkan kebenaran. Tidak mungkin takut mereka. Orang-orang menghalanginya sampai datang hari kiamat. Dan mereka tetap dalam perjuangan. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Siapa orang yang tidak bangga dengan hadis seperti ini? Siapa orang yang tidak bersemangat untuk menjadi bagian darinya? Karena itu, marilah merapatkan barisan, menata saf umat kita, galanglah ukhuwah dan persatuan, hindari bercerai-berai dan perpecahan. Sebagai model perjuangan umat Islam, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para pasukannya dalam perang bisa menjadi model. Dan itu diceritakan dalam surat Al-Anfal. Dalam surat ini terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rangka mencapai kemenangan. Surat Al-Anfal adalah surat yang menceritakan tentang perang Badar. Mulai dari persiapan perang, ketika perang, sampai sesudah perang. Perang Badar adalah perang yang pertama kali dijalani Nabi Muhammad dan para sahabat, terjadi di tahun kedua Hijriah, yang berakhir dengan kemenangan gemilang di pihak kaum muslimin. Jumlah pasukan kaum muslimin hanya 313 sampai 317 orang, sedangkan pasukan musuh mencapai 1.300 orang. Kemenangan ini adalah buah dari penggabungan antara usaha yang maksimal dari kaum muslimin dan ridha atau kehendak Allah. Di antara ayat-ayat yang menggambarkan persiapan yang maksimal dari kaum muslimin adalah sebagai tadi yang saya bacakan dalam mukaddimah tadi. Itu, hai orang-orang yang beriman, penuhilah perintah Allah dan seruan Rasul. Rasul menyuruh kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Itu dalam surat Al-Anfal ayat 24. Banyak lagi ayat-ayat yang mendukung itu, misalnya surat Al-Anfal ayat 60. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka
kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang tambat untuk berperang. Kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Sedang Allah mengetahuinya apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya atau dirugikan. Kemudian juga surat Al-Anfal ayat 9. Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi'alfim minal malaika murdifin. Pendengar yang berbahagia, persiapan yang matang untuk memperoleh kemenangan besar dan juga dalam perjuangan memperoleh kemenangan dakwah sampai kapanpun. Bisa kita lihat dalam surat Al-Anfal ayat 45 sampai 47. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan musuh, maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang keluar dari kampungnya dengan rasa angkuh dan dengan maksud riya kepada manusia, serta menghalangi orang dari jalan Allah. Dan ilmu Allah meliputi apa yang mereka kerjakan. Pemirsa yang saya hormati, kalau kita perhatikan dari ayat tadi, bisa kita sarikan beberapa poin, beberapa hal yang menjadi dasar sikap dan mentalitas para pemenang atau umat yang layak mendapat kemenangan. Pertama, misalnya sabat atau teguh dan tidak mundur sedikit pun. Sabat adalah sikap teguh, mantap dengan misi perjuangan yang ditempuh. Apapun yang terjadi, tidak ada yang membuatnya berpikir untuk mundur dari perjuangan ini, beristirahat atau apalagi memilih jalan lain di luar jalan perjuangan. Selama kesabatan ini masih ada, maka perjuangan akan berlanjut. Dan begitu sabat sudah hilang, maka permainan sudah berpikir atau game over. Yang kedua, wazkurullaha katsira, zikir dan tidak lalai. Zikir yang banyak adalah upaya mempererat hubungan dengan Allah, dengan keyakinan bahwa Allah satu-satunya yang berhak memberikan kemenangan. Ia adalah upaya untuk terus menyambungkan diri dengan sumber kemenangan. Dan kasus Perang Badar, teriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW sampai berzikir dan berdoa hingga larut malam, bermunajat dan bahkan seperti menagih janji kepada Allah agar diberikan kemenangan. Yang ketiga, wa'atillah wa rasulah, taat kepada pimpinan tidak membangkang. Taat pada pimpinan adalah syarat mutlak untuk melahirkan tim yang kuat dan kekompakan dalam perjuangan. Jangan berharap memperoleh kemenangan jika masing-masing pihak merasa benar, sulit diatur, dan hanya mau menuruti keinginannya sendiri. Jika seperti itu, berarti umat Islam belum siap untuk diberi kemenangan. Sebab nanti jika diberi, masing-masing akan mengklaim itu sebagai kemenangan kelompoknya. Yang berikutnya ada wala tanaza'u fatafshalu, menjaga ukhuwah dan tidak saling berbantah-bantahan. Menghindari konflik, perdebatan yang tidak perlu dan tetap menjaga persaudaraan adalah syarat mutlak kemenangan. Saling berbantah-bantahan dan konflik internal yang tidak perlu harus segera disudahi. Sebab itu bukan saja akan melemahkan persatuan, tapi juga menghilangkan wibawa umat Islam di hadapan musuh-musuhnya. Logikanya, jika menaklukkan ego sendiri belum mampu, bagaimana hendak menaklukkan orang lain? Yang
Berikutnya atau yang kelima adalah wasbiru, sabar dan tidak guncang. Kesabaran adalah kunci yang paling dahsyat, sebab sabar diperlukan setiap saat. Jika saat menghadapi beratnya tugas maupun menghadapi perlawanan musuh, baik saat memulai perjuangan, di tengah perjuangan, maupun kala perjuangan sudah usai, baik saat menghadapi kerasnya perlawanan musuh, maupun saat menghadapi segala sifat dan kekurangan teman sendiri. Yang keenam, menghindari sifat sombong dan riak. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nas. Ayat ini memerintahkan agar jangan pernah merasa sombong dan riak dengan kekuatan yang sudah kita miliki, sehingga kemudian muncul sifat meremehkan pasukan musuh. Ingatlah selalu bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak memberikan kemenangan. Kemudian juga perjuangan itu harus dilandasi dengan keikhlasan dan menjalaninya. Jangan sekali-sekali terkotori dengan kepentingan-kepentingan duniawi yang akan mengotori jalan kesucian perjuangan ini. Pendengar yang berbahagia, kali ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Ini perlu saya sampaikan dalam rangka kita peduli dengan perjuangan saudara-saudara kita di jalur Gaza, Palestina. Mudah-mudahan perjuangan saudara-saudara kita dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.